Selamat pagi, shalom buat kita semua. Senang sekali kalau kita pada pagi hari ini di minggu pertama kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama datang beribadah dan kita boleh sama-sama datang untuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Setelah 1 minggu kita libur panjang ya. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin holiday, jalan-jalan, atau mungkin ada yang rekreasi, atau mungkin ada yang stay di rumah. Wow, tapi semua kita bisa jalani sampai hari ini. Dan tidak terasa Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah ada di minggu pertama di bulan April ini. Selalu saya katakan dari mimbar ini, kalau hari-hari yang kita sedang jalani adalah hari-hari yang begitu sangat cepat, ya Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu mari, selalu saya katakan bahwa kita sedang memasuki, sadar nggak sadar ya, kita sedang memasuki yang namanya tahun percepatan. Saya rindu pagi ini kita yang hadir, kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara rindu diberkati oleh Tuhan? Yang rindu katakan haleluya. Yes, haleluya itu artinya praise the Lord, puji Tuhan ya. Haleluya itu artinya adalah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ya, ada satu firman Tuhan yang saya rindu, saya akan bagikan buat kita semua. Dan saya doakan dan saya aminkan bahwa firman Allah ini boleh menguatkan yang lemah, boleh menghiburkan yang susah, bahkan memberikan satu satu kekuatan yang baru, di mana apa yang Tuhan mau, kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini. Nah, di dalam Alkitab kita, bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab, silakan buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14. Kitab Mazmur pasal yang ke-14, saudaraku, ya, ayat yang kedua. Ya, Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua, saudaraku, ya, sudah ditampilkan dan saya mau bacakan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, ya, kita bukan hanya dengar, ya, kita bukan hanya lihat, tapi kita juga harus dengar, ya. Firman Tuhan gak cukup untuk dilihat, tetapi firman Tuhan juga harus kita dengar. Nah, oleh sebab itu saya akan bacakan buat kita yang hadir pada pagi ini. Di dalam Mazmur 14 ayat yang kedua, saudara perhatikan apa kata firman Allah. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Sekali lagi saudaraku, perhatikan dan simak baik-baik. Tuhan memandang ke bawah dari mana? Dari sorga. Ya, kepada siapa? Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika saya baca ayat ini, wow, ayat ini sungguh tajam banget, ya. Di mana dikatakan ya sangat jelas, singkat dan padat, di mana dikatakan bahwa Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Berarti kita ambil kesimpulan, saudaraku, sorga ada di mana? Sorga ada di atas kita. Di atas langit ada langit, ya enggak? Bahkan ada pepatah yang mengatakan sorga itu ada di langit tingkat yang ke-7. Walaupun ya ibarat kata itu cuma hanya bahasa puisi Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ini yang dikatakan oleh pemazmur, saudaraku. Dan Daud mengatakan kepada kita pada minggu pertama di bulan yang keempat ini, bahwa Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Jadi saudaraku, ya, Tuhan ada di atas memandang ke bawah. Kalau saudara yang rumahnya punya loteng, ya, saudara kalau naik ke atas loteng mungkin di balkon, saudara lihat ke bawah, nggak mungkin kita lihat ke atas. Ada sesuatu yang kita pengen tahu apa yang ada terjadi di bawah kita. Nah, sama, bahwa sesungguhnya sampai hari ini Tuhan memandang kita. Ya, kalau saudara perhatikan, kepada siapa Tuhan memandang? Kepada anak-anak manusia. Boleh nggak saya bilang jumlah penduduk dunia hari ini ada berapa miliar? 7 miliar lebih. Dan Tuhan memandang ke bawah. Makanya saudaraku, orang-orang Yahudi kalau mereka mau datang sembahyang ke sinagog atau mungkin mereka mau sembahyang ke tembok ratapan, ya, mereka harus pakai yang namanya kippah. Kippah itu semacam kayak topi kecil yang ada di atas kepala.
Kenapa saudaraku? Karena mereka punya keyakinan bahwa tahta Tuhan itu bertata di sorga dan sorga itu di atas. Jadi kalau kepalanya nggak ditutup dengan kipa, saudaraku, seperti kain kecil, ya seperti kue apa itu saudara? Kue putu apa tuh? Kue apa itu? Yang bentuknya bulat saudaraku, ditaruh di atas kepala mereka. Nah orang-orang Yahudi Bapak Ibu, ya mereka pakai itu dan mereka pakai topi hitam. Karena mereka punya percaya kalau nggak mereka datang kepada Tuhan tidak ditutup kepalanya, itu seakan-akan mereka nggak menghargai, nggak menghormati Tuhan yang ada di atas mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ya sampai hari ini bahwa Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Nah apa yang Tuhan kerjakan? Apakah hanya lihat-lihat aja ya dari atas ke bawah? Oh enggak saudaraku. Kalau saudara baca kalimat selanjutnya bilang apa? Untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Ketika saya cek ke dalam bahasa aslinya saudaraku, untuk melihat apakah ada yang berakal budi itu artinya orang yang mengerti, orang yang tahu, ya. Dan kalau saudara baca kalimat selanjutnya bilang apa? Dan yang mencari Dia. Wow, indah sekali saudaraku. Jadi sebenarnya sampai hari ini ya Tuhan melihat dari sorga ke bawah. Kepada siapa? Kepada dunia yang dimana kita tinggal ini, planet bumi. Yang kurang lebih ada 7 sekian miliar manusia sekarang. Dan Tuhan lihat satu persatu. Saya bertanya, apakah bisa Tuhan melihat satu persatu? Sekian miliar manusia, saya mau katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan punya teropong yang sangat besar buat kita saudara. Siapapun di antara kita, mau dia orang kaya kah, mau dia seorang pembesar kah, mau dia orang yang sederhana kah, Tuhan lihat, Tuhan teropong, ya enggak. Dan apa yang Tuhan lakukan, Dia melihat dari sorga, dan sorga ada di atas Bapak Ibu. Jangan katakan saudara sorga ada di bawah. Kalau ada pepatah bilang sorga ada di bawah telapak kaki ibu, itu bohong Bapak Ibu. Ya di bawah telapak kaki ibu itu ada sendal, dan di bawah sendal itu ada tai kotok Bapak Ibu, ya enggak. Mohon maaf, ini hanya guyon Bapak Ibu, ya enggak. Sorga itu ada di atas, bukan di bawah telapak kaki ibu saudaraku. Maksud dari pepatah itu adalah supaya kita menghormati ibu kita, menghormati menyayangi istri kita. Ya betul Bapak Ibu, saya setuju kalau seperti itu. Jadi kembali kepada firman Tuhan, ini sangat tajam sekali saudara. Ini saya dapatkan firman Tuhan ini ketika saya suka, saya senang, saya bersekutu, berfellowship pribadi dengan, saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Dan ketika saya menyembah, saya dapatkan ayat ini saudara. Dan saya sepertinya diingatkan oleh Tuhan. Sepertinya saya harus sampaikan ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada ibadah pagi yang luar biasa ini. Jadi sampai hari ini saudaraku, sampai hari ini Tuhan melihat setiap orang-orang, setiap manusia. Ya enggak? Dan yang Tuhan lihat apa yang tadi saya sampaikan saudaraku, untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Maksud dari berakal budi adalah orang yang punya pengertian. Pengertian akan apa saudaraku? Pengertian untuk mencari Dia. Wow. Katakan kepada saudara, kalau saudara hadir pagi hari ini, saudara adalah orang-orang yang punya akal budi. Saudara adalah orang-orang yang punya pengertian. Saudara adalah orang-orang yang sadar dan memahami betul. Saudara adalah orang-orang yang mau mencari Dia saudaraku. Nah kenapa saudara? Kalau saudara ingat waktu kita rayakan Natal bulan Desember kemarin, kenapa jauh-jauh orang Majus mau datang cari Yesus yang sudah datang ke dalam dunia? Itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Tuhan mau tahu, Tuhan mau lihat kita hari ini. Apakah kita orang-orang ya saudaraku, orang-orang dalam tanda petik, orang-orang yang punya akal budi, orang-orang yang punya pengertian, yang mau mencari Dia saudaraku, adalah orang-orang yang tahu betul bahwa hidup ini dia membutuhkan Tuhan. Ya enggak? Dan orang-orang, kalau boleh saya katakan, manusia saudara dan saya adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang sadar bahwa hidup ini kalau dia
kalau dia nggak menemukan Tuhan, kalau dia nggak ketemu sama Tuhan, kekayaan, harta benda semua itu nggak bisa menolong dia. Dan itu bukan jaminan yang pasti buat dia. Saya bersyukur pagi ini, kalau saudara datang ke rumah Tuhan dan ada di rumah Tuhan. Dan boleh gak saya bilang kepada saudara pagi ini, saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang punya akal budi, punya pengertian. Orang yang punya akal budi, punya pengertian adalah orang yang smart, orang yang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang tahu betul bahwa hidup ini dia membutuhkan Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa sampai ya orang-orang yang punya akal budi, punya pengertian. Kita bukan orang bodoh, saudaraku. Saudara mau dipanggil orang bodoh? Saudara mau dipanggil orang yang dalam tanda petik, orang yang tidak punya akal budi, orang yang, maaf kalau boleh saya katakan, saudara mau dipanggil adalah orang yang tidak waras? Jelas kita gak mau. Nah, kalau saudara mau disebut sebagai orang yang punya akal budi, orang yang pintar, orang yang dikatakan orang yang punya kewarasan, maka mau gak mau kita aminkan ayat ini, saudaraku. Dan sebetulnya yang tadi saya katakan, Tuhan lagi sedang mencari. Ada gak orang-orang yang mencari dia? Adakah orang-orang yang mau datang kepada dia? Haleluya. Nah, saudaraku, ya, ada 3 poin singkat aja yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, kenapa saudaraku kita harus cari Tuhan? Kenapa saudaraku? Ya enggak ya, kita adalah bagian dari 7 miliar di dalam dunia ini. Kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa saudara? Kenapa kita nggak cari yang lain? Kenapa saudaraku? Nah, saya berdoa supaya poin-poin ini memberikan pencerahan kepada kita pada pagi ini. Yang pertama, kita buka di dalam Amos 5 ayat yang keempat. Di dalam perjanjian lama Alkitab kita, kitab Amos. Kitab Amos itu nabi kecil. Kalau saudara baca kalau saudara belajar teologi ya, ada namanya nabi besar, ada namanya nabi kecil. Nabi besar itu Yehezkel, Yesaya, Yeremia, itu nabi besar ya. Nah, Amos saudaraku pasal yang keberapa? Pasal yang kelima ayat yang keempat, saudaraku. Saya akan bacakan Amos 5 ayat yang keempat. Firman Allah berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Boleh enggak nanti? Sebab beginilah firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Ya enggak? Dan dikatakan kalimat selanjutnya apa, saudaraku? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Sekali lagi saya ulangi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Wow, saudaraku. Ya, firman Allah datang kepada Amos dan Amos sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan bilang, sampaikan firmanku kepada mereka. Cari aku, maka kamu akan hidup. Kata hidup artinya berkelangsungan satu kehidupan. Kata hidup artinya bicara makan, minum, dan pakai, saudaraku. Bukankah itu yang dicari oleh manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, Bapak Ibu saudaraku? Nah, supaya saudara mengalami itu, firman Allah bilang apa? Carilah aku, kata Tuhan. Ya enggak? Dan saya mau katakan, firman Allah ini bukan hanya datang kepada bangsa Israel pada masa itu, tapi firman Tuhan datang kepada kita pada masa sekarang. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ya enggak? Tuhan lihat dari sorga, dia mau tahu nih siapa, dia teropong kita ini, saudaraku. Jadi kalau saudara mengerti betul, kita bukan orang bodoh, kita bukan orang yang tidak waras. Kita tahu betul bahwa kita hidup lahir ke dalam dunia enggak secara kebetulan. Ya, enggak orang bilang udah lahir udah begitu, maaf kayak hewan Bapak Ibu, habis itu selesai. Oh enggak, saudaraku. Tumbuhan, binatang selesai ketika mereka udah selesai. Tapi kita beda. Ya enggak, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Dan tahu enggak Bapak Ibu, sebelum Adam dan Hawa nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, kita ini derajat kita itu lebih daripada malaikat. Kenapa? Kalau malaikat diciptakan Tuhan itu dengan hanya dengan dia hembuskan api. Tapi
Adam dan Hawa, nenek moyang kita, diciptakan dengan seperti orang membuat patung. Dengan tangan jari-jari Tuhan diciptakanlah nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Artinya apa saudaraku? Kita manusia, derajat kita itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi dari apapun ciptaan yang pernah Tuhan ciptakan. Bahkan apa dikatakan? Waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian? Imago Dei, artinya apa? Segambar, serupa dengan Elohim. Elohim itu adalah Tritunggal Allah. Wow, tapi apa mau dikata? Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, derajat kita runtuh. Dan firman Allah bilang apa? Upah dosa adalah maut, dan maut adalah kematian yang kekal. Maka dari itu saudaraku, Tuhan lagi sedang teropong nih. Siapa yang punya akal budi? Siapa yang pintar? Siapa yang punya pengertian? Dan siapa yang mau cari aku, kata Tuhan. Dan kenapa kita harus cari Tuhan? Jawabannya yang itu tadi saya sampaikan. Karena dikatakan di dalam Alkitab, kitab Amos, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin saudaraku. Berbahagialah engkau yang hadir pada pagi hari ini. Kalau saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab, kita mau cari Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah katakan, barang siapa yang mencari Tuhan, maka dia akan hidup. Boleh gak saya bilang begini? Kalau begitu orang yang gak cari Tuhan, bukannya hidup, tapi melainkan yang terjadi apa? Kematian. Ya, kematian apa? Kematian binasa kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu mari saudaraku, ya enggak, jangan engkau pernah sia-siakan hidupmu selama engkau ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, bersyukur engkau memilih jalan yang benar. Dalam tanda petik, kita mau cari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke sorga, dan one day, satu hari nanti, dia akan datang kembali. Maka dari itu kasih tahu sama yang lain. Kalau saudara ditanya, ngapain kamu ke gereja? Kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Bilang sama mereka, karena saya mau cari Tuhan. Barang siapa mencari Tuhan, maka dia akan mengalami namanya hidup. Wow. Ada satu ayat dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang namanya, yang tidak ada oleh namanya kita diselamatkan. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Jadi orang yang cari Tuhan, yang pertama apa yang dia dapatkan? Keselamatan, salvation. Bersyukur saudara. Oh, kalau orang Medan bilang ban-ban kamsia. Kalau saudara udah cari Tuhan dan saudara dapat yang namanya keselamatan, ya enggak? Itu harganya mahal. Amin saudaraku. Ya enggak. Jadi kalau kita ditanya, ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu pindah agama? Ngapain kamu mau jadi orang Kristen? Karena saya mau mendapatkan keselamatan. Saudara pernah nanya enggak sama diri kita? Ya, lagi tidur nih, tiba-tiba kepikiran, kalau nanti saya meninggal, saya kemana ya? Ya enggak. Ada sebagian orang enggak berani mikir seperti kenapa? Karena takut. Ya enggak. Saudara, waktu saya masih muda, ya umur belasan tahun lah, lagi sedang asik-asik di tempat tidur, tiba-tiba kayak ada pikiran gini, kalau nanti kamu mati, kamu kemana ya? Kaget saya saudara, waktu itu saya masih muda. Tapi sekarang saya nggak kaget, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya percaya waktu kita habis di dunia ini, waktu kita selesai di dunia ini, ada satu tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kenapa? Karena kita selama hidup kita di dunia ini, kita mau cari Tuhan. Amin saudaraku. Barang siapa mencari Tuhan, maka dia akan hidup. Wow.
Oleh karena itu mari berbahagialah saudara. Kasih tahu sama yang lain bahwa saya cari Tuhan. Hanya di dalam Dialah satu-satunya keselamatan. Nggak ada lagi. Ya, bukankah Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang ke-4 dikatakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga tanpa melalui aku. Oleh karena itu pagi ini perjamuan kudus bukan sekedar liturgi atau sekedar peraturan gereja tertentu. Tidak, perjamuan kudus itu kita ingat akan pengorbanan Yesus. Dia mati untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena firman Allah bilang begini, ketika nenek moyang kita jatuh dalam dosa, hanya ada satu cara untuk kita ditebus kembali, dengan darah. Darah dibayar dengan darah. Dan dia rela, dia yang adalah Allah rela jadi manusia untuk menebus kita dari setiap kutuk-kutuk dosa yang kita sudah terima dari nenek moyang kita. Ada satu ilustrasi yang paling sederhana yang mungkin saudara sudah pernah dengar. Ketika ada satu rombongan semut lagi sedang berjalan, dan semut yang banyak ini yang lagi sedang berjalan dengan rapi, ya. Tiba-tiba di depan dia ada kumbangan api. Nah, semut ini jalan terus. Nah, ketika saudara lihat, pasti saudara akan bilang, kalau semut ini saya nggak peringatin, saya nggak kasih tahu, nanti ini pasti akan nyemplung ke dalam lobangan api itu. Nah, pertanyaannya sederhana, gimana caranya supaya semut itu bisa berbelok jalan? Jangan sampai mereka lagi sedang jalan rame-rame, nyemplung semua, akhirnya mati binasa sia-sia. Bapak Ibu, gimana caranya? Ada seorang anak sekolah minggu bilang begini, Om, ya enggak ya, caranya gampang. Ya enggak, kita ngomong aja sama semut, semut berhenti. Di depan kamu ada lobang, lobangnya lagi ada api yang menyala-nyala. Nah, pertanyaannya, apakah semut bisa mendengar suara manusia? Gak bisa. Mungkin semut itu bilang, ada halilintar, ada petir. Dia pikir suara kita seperti halilintar atau petir. Atau juga ada yang beri jawaban seperti ini, kita tutup aja pakai tangan kita, kita pagarin aja, kita tembokin aja. Saya percaya semut itu akan naik tembok atau naik tangan kita, dia akan jalan terus. Makanya Bapak Ibu gak heran kan, semut bisa bisa jalan di tembok, bisa jalan di mana-mana, ya enggak. Lalu akhirnya ada orang bilang begini, kalau gitu gimana caranya dong supaya kita bisa selamatkan semut ini, jangan sampai dia jatuh lalu terbakar hidup sia-sia. Satu-satunya cara, ada satu anak sekolah yang bilang begini, satu-satunya cara kita harus menjadi semut. Wow, anak sekolah minggu ini smart, pintar saudaraku. Betul, ya enggak? Untuk satu bisa menyelamatkan semut itu, nggak ada lagi cara yang lain. Saudara dan saya harus jadi semut. Kenapa? Ketika kita jadi semut, kita bisa bicara dengan bahasa semut kepada semut itu. Dan kita bilang begini, jangan lurus, jangan jalan. Di depan kita ada lubang api. Oh begitu ya, makasih ya. Lalu mereka berbelok. Bapak Ibu, ini ilustrasi yang sederhana. Ya enggak? Gimana caranya? Tuhan memberitahukan kepada saudara bahwa kalau kita nggak datang sama Dia, kita akan binasa. Apakah Tuhan berfirman dari sorga? Mungkin kita pikir, oh ini geledek, ini halilintar. Bahasa Tuhan kita nggak ada satupun manusia yang bisa ngerti dan bisa nangkap. Satu-satunya cara, only one, tidak ada lagi yang lain. Dia harus datang menjadi manusia. Maka dari itu, di depan kita ada perjamuan. Kita ingat bahwa Tuhan kita datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Dia datang kepada dunia dan dia bilang begini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin saudaraku, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi ini. Indah bukan? Dahsyat bukan? Makanya Bapak Ibu luar biasa. Banggalah engkau jadi anak Tuhan. Banggalah engkau jadi orang Kristen. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, bukan kata orang, tapi
Dia datang mengambil rupa seorang hamba. Kemarin saya dengar anak-anak youth nonton film apa itu? Sekarang lagi rame di bioskop. The Last Supper, perjamuan yang terakhir. Saudara bolehlah nonton itu film, ya. Itu film ketika saya tanya anak-anak youth, 99% sesuai dengan Alkitab. Menceritakan detik-detik saat Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir, The Last Supper, ya. Biar film itu ketika saudara nonton membangkitkan iman percaya kita. Nah, itu saudaraku. Yang kedua, kalau saudara perhatikan dengan lebih seksama lagi di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, saya akan bacakan buat kita semua, ya. Ini satu ayat yang sangat tidak asing lagi. 11 ayat 28. Nah, sudah ditampilkan oleh Billy, ya. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepada. Haleluya. Saudara bisa katakan amin? Amin. Tuhan bilang begini, mari datang kepadaku, come to me. Ya enggak? Ngapain kita datang sama Tuhan? Ya, karena Dia satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan rest, to get rest, mendapatkan rest itu rest itu tenang, rest itu istirahat, Bapak Ibu. Makanya kalau saudara di tol cari rest area, maksudnya apa? Supaya kita cooling down, kita santai sedikit karena capek dalam perjalanan. Saudaraku, manusia 7 miliar ini di dunia, Bapak Ibu tahu nggak, hari-hari ini mereka stres berat. Hari-hari ini Bapak Ibu, siapa yang gak stres? Siapa yang namanya hidup ini gak pernah ngalami masalah? Angkat tangan, ada gak? Saya jamin kita semua pasti ngalami masalah. Saya jamin kita semua pasti ngalami pergumulan. Saya jamin kita semua pernah ngalami namanya stres dan depresi. Makanya hari-hari ini pemerintah lagi bingung, angka bunuh diri semakin naik, Bapak Ibu. Ya enggak. Belum lagi ini, belum lagi itu, masalah ini, masalah itu, saudaraku. Ya, kenapa setiap liburan manusia, kenapa setiap liburan orang-orang ya capek-capek pengen ke puncak? Karena ingin cari namanya tempat yang tenang. Walaupun bermacet-macet ria, saudaraku, ya enggak. Mereka cari tempat yang sejuk, mereka cari tempat yang untuk jiwa mereka bisa rest, jiwa mereka bisa istirahat. Padahal itu enggak, itu hanya semu. Itu cuma hanya temporer. Apa yang ada dalam dunia ini nggak bisa memberikan kelegaan yang benar-benar original, Bapak Ibu, enggak. Ya enggak. Saudara punya uang, saudara boleh jalan-jalan ke luar negeri. Ya, happy nggak? Happy. Tapi ketika saudara pulang, saudara stres lagi, ya enggak. Hanya satu tempat untuk kita bisa mendapatkan ketenangan. Hanya ada satu pribadi untuk saudara dan saya kita mendapatkan namanya masa pemulihan. Makanya gak salah Bapak Ibu, Yesus berkata apa kepada kita pagi ini? Come to me, datang kepadaku, orang yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Dialah satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan di jiwa kita. Saudara, ada orang yang tampangnya tenang, fisiknya, casingnya, tapi jiwanya lagi gundah gulana. Ibarat kata begini Bapak Ibu, fisiknya, casingnya sehat, tapi di dalamnya lagi sedang sakit. Pernah saudara ketemu orang seperti itu? Makanya ada orang yang suka ngelamun, ya, wajahnya kelihatan tua. Coba lihat kiri kanan, wajahnya kelihatan tua atau muda, Bapak Ibu, ya Kak. Apalagi kerutannya, saudaraku, kerut satu. Kalau kerutannya satu di dahi, berarti stresnya satu. Kalau udah dua, udah tingkat 2, Bapak. Kalau udah 3 kerutannya, wah itu udah fatal, Bapak Ibu, ya. Coba lihat, pastikan kembali kiri kanan tetangga saudara, ada kerutan berapa di dahinya, Bapak Ibu, ya.
Kode Hendra. Coba Om teropong. Waduh, kode kerutannya ada 5 Bapak Ibu ya. Saya tanya, kenapa kode Hendra stres? Om, cariin jodoh dong bos saya Om. Oh itu rupanya. Ya enggak. Enggak salah Bapak Ibu. Kalau engkau cari Tuhan pagi ini, enggak salah. Justru saya mau bilang saudara orang paling beruntung. Kenapa? Karena firman Allah bilang apa? Cari aku, come to me, datang kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? I give you rest time. Aku akan memberikan kepadamu masa kelegaan, masa yang membuat engkau bisa happy kembali, enjoy kembali, semangat kembali untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Gak salah, satu ayat bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dari mana kita bisa menemukan hati yang gembira itu? Ketika saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan, saya selalu bilang begini, you must pay something. Ada harga yang harus kita bayar. Iyalah, saudara harus jalan kaki dari rumah, saudara harus naik motor, saudara harus bawa mobil. Ya mungkin rumah saudara agak jauh dari gereja kita. Nah, saudara harus naik sepeda, saudara mungkin harus naik angkot. Itu semua kan harga yang kita bayar. Belum lagi saudara harus bangun pagi. Ya enggak, yang biasanya hari Minggu adalah hari kita paling nikmat, tidur sampai siang. Tapi hari Minggu kita mau pakai untuk hari saya untuk datang mencari Tuhan. Itu harga yang harus saudara dan saya bayar. Apalagi ketika saudara pagi-pagi saudara mau diajak jalan-jalan, saudara bilang, oh maaf ya, saya mau ke gereja dulu. Kalau nanti mau jalan-jalan nanti setelah saya pulang dari gereja. Itu harga yang harus saudara bayar. Itu yang namanya saudara dan saya yang kita lakukan dalam firman Allah. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memprioritaskan kita. Amin saudaraku. Makanya gak salah saudara, Tuhan lagi meneropong nih sekarang nih. Siapa yang mau cari dia? Dan beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang mencari Tuhan selama dia ada di dunia ini. Amin saudaraku. Yang stres Tuhan akan pulihkan, yang depresi Tuhan akan sembuhkan, yang khawatir, yang cemas Tuhan akan berikan kekuatan dan penghiburan. Wow, itu semua gak bisa kita dapatkan dengan uang Bapak Ibu. Jangan saudara pikir dengan uang saudara bisa membeli segala-galanya. Enggak. Kita hanya bisa membeli yang sifatnya materi, yes dengan uang. Tapi namanya kebahagiaan, yang namanya hati damai sejahtera, yang namanya sukacita di dalam Tuhan, kita gak bisa dapatkan itu dengan uang kita. Hanya kita bisa alami, hanya kita bisa peroleh ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan. Kasih tahu sama teman-teman kita yang ada di luar sana, yuk jangan ditunda-tunda lagi, jangan tarsok-tarsok lagi. Ini waktunya bagi kita untuk kita datang mencari Dia. Amin saudaraku. Yang percaya, yang setuju dengan saya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, ini lebih dahsyat lagi saudaraku. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Oh, saya rasakan hadirat Tuhan saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Satu ayat yang sangat powerful. Satu ayat kalau saudara terima dengan telinga hati yang terbuka, maka saudara akan mengalami ayat ini. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mencari Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow, ini tajam banget saudaraku. Wow, saudara rindu gak ngalami ini? Wow, saya sudah ngalami Bapak Ibu, dan saya akan terus mengalami ini saudara. Di mana firman Allah bilang apa? Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati ini,
Artinya apa saudaraku? Ini bahasa perumpamaan. Artinya begini, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang di luar kemampuan logika daya nalar kita. Kalau boleh saya bilang ini namanya berkat kejutan, surprise blessing. Ini yang saya katakan surprise blessing, berkat kejutan, berkat yang saudara nggak kepikir, yang ibarat kata kita nggak layak menerimanya, berkat yang yang luar biasa, yang firman Allah bilang apa? Yang tidak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita dengar, bahkan nggak pernah timbul dalam hati ini. Apa yang terjadi? Tuhan akan sediakan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mencari Dia, mereka yang mengasihi Dia. Dahsyat nggak saudara? Dahsyat nggak? Oleh sebab itu pagi hari ini, jangan sampai kita ketinggalan kereta saudaraku. Tuhan lagi teropong nih satu persatu. Berbahagialah engkau kalau engkau adalah orang-orang yang respon ayat firman Tuhan pagi ini. Dan mulai hari ini saudara bilang begini sama saudara, saya mau cari Tuhan, saya mau cari Dia, saya mau hidup saya mau persembahkan untuk Tuhan. Saya mau hidup saya dekat dengan Tuhan. Yang lama udah kita delete, udah kita hapus yang lama. Ya, itu semua. Sekarang saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara nangkap ini pagi ini, saya mau katakan, bukan saudara yang kegejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi saudara. Pernah saudara ngalami berkat kejutan, surprise blessing? Wow, saya banyak dengar kesaksian. Ada satu anak Tuhan, ya, uang hanya sekian tapi bisa beli rumah Bapak Ibu. Gimana caranya? Itulah cara Tuhan. Ada satu anak Tuhan kesaksian, Bapak Ibu, ya enggak? Secara medis dia enggak bisa punya anak. Kok bisa punya anak? Itulah saudaraku, cara Tuhan. Oleh sebab itu mari, jangan pernah engkau abaikan ini Bapak Ibu. Tuhan lihat kita sekarang, Dia tahu mana yang mau cari Dia, mana yang punya akal budi, punya pengertian, yang memang Dia sudah ambil ketetapan dalam hatinya, udah bulat. Jangan lagi bikin lonjong Bapak Ibu. Biar hatimu bulat hari ini. Cari Dia, cari sampai ketemu. Matius 6 ayat 33. Ya, barang siapa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu itu adalah, kalau saya bisa sederhanakan, ketika ada jam ibadah, Dia pasti akan datang dan hadir. Ibarat kata mau hujan lebat pun, mau banjir depan gereja pun, Dia datang. Kenapa? Karena Dia punya rindu yang begitu besar untuk datang kepada Tuhan. Ya, pepatah bilang, laut akan gunung akan ku daki, laut akan ku seberangi. Coba anak-anak muda lagi pacaran, Timmy sama Livia lagi pacaran ya? Waduh, langsung Livia bilang, ini om langsung nembak saya nih. Papi mamimu ada nggak di sini Livia? Oh ada ya? Oh ada ya, gak. Timmy, seandainya Livia ada di Malaysia, kamu mau Uber dia nggak sampai ke sana? Oh nggak mau? Oh mau? Ya nggak ya. Bila perlu laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki untuk buah hatiku, ya enggak. Waduh, ketika om ngomong begini, Livia hidungnya tambah mekar ini ya enggak. Tinggal tunggu undangannya ya. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Apakah saudara cinta Tuhan? Kalau saudara cinta Tuhan, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki untuk saya menemukan, mendapatkan Tuhan saya. Itu dong Bapak Ibu.
Maka mari, kalau saudara mau cari Tuhan sungguh-sungguh, apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang pernah engkau dengar, bahkan apa yang gak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Blessing, surprise blessing, saudara akan alami dalam hidupmu. Kita tepuk tangan buat Tuhan pagi ini. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Tim pemusik, tim pemuji boleh naik ke atas panggung. Siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk kita masuk di dalam perjamuan. Haleluya. Nyanyikan lagu yang tadi dimainkan oleh Ricky Anthony, Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Saya sangat diberkati oleh pujian ini, saudara. Oh, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mencari Tuhan, dan mereka akan mendapatkannya. Tahukah saudaraku, anak-anak rohani saya pagi ini, hidupmu tanpa Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidupmu akan kering. Hidupmu di perahu tanpa layar, diombang-ambing, mau kemana? Bingung. Hidupmu tanpa Tuhan, engkau jauh yang namanya kesehatan. Jangan saudara pikir uang banyak bisa membahagiakanmu. Enggak, belum tentu. Saudara lihat sekarang banyak orang kaya stres, bahkan ada yang bunuh diri. Apa itu yang kita mau? Apa itu yang saudara cari? Jelas tidak. Oleh sebab itu mari pagi ini carilah Tuhan. Cari Tuhan. Enggak ada lagi cara yang lain. Kalau saudara mau bahagia, kalau saudara mau mengalami keselamatan, satu hari nanti kita tinggalkan dunia yang fana ini. Kalau saudara mau mengalami berkat-berkat supranatural, nggak ada lagi cara yang lain. Cari Tuhan, cari Dia. Saya melihat dari tempat ini, satu hari nanti gereja kita penuh dengan orang-orang yang mau cari Tuhan. Amin, saudara. Saya punya penglihatan pagi ini. Orang-orang akan berbondong-bondong dari utara, selatan, barat, dan timur. Mereka akan datang ke tempat ini. Karena di tempat ini, di gereja ini ada Tuhan. Jangan sampai saudara ketinggalan kereta. Pastikan dirimu sekarang. Pastikan dirimu, namamu tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Bukti kasih. Cari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan. Selagi engkau masih kuat berjalan, cari Tuhan. Selagi engkau masih punya nafas. Haleluya. Oh, sekali lagi dari awal, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, yes Lord, Kau selamatkanku. yes Lord. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Hidupmu yang tadinya penuh dengan lumpur-lumpur dosa, tercurah untuk bangkit sekarang. Hidup Cari Tuhan. terlalu besar
Mari nyanyikan dari awal. Telah kulihat Jesus. kasih-Mu. Saudara rasakan sentuhan tangan Dia lewat pujian ini. Kalau saudara yang merasa diberkati, mari angkat tanganmu sekarang kepada Tuhan. Pejamkan matamu. Roh Kudus akan bicara ke dalam hatimu yang paling terdalam. Menyenangkanmu. Sekali lagi dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Lihat salib Tuhan. Derita. Apabila engkau datang pagi ini, kalau saudara yang membutuhkan pertolongannya, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. katakan bersama-sama, terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. pandang salibnya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari saya undang pelayan perjamuan maju ke depan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, lihat kami pagi ini, khususnya kami hamba-hamba-Mu berempat ini yang akan melayani umat-Mu lewat perjamuan. Sebenarnya kami nggak layak Tuhan, tetapi Engkau melayakkan kami saat ini. Engkau melihat ke bawah dari sorga, melihat apakah ada orang yang berakal budi dan yang mencari Engkau. Tuhan, bertahun-tahun yang lalu mungkin kami adalah orang yang tersesat. Bertahun-tahun yang lalu mungkin kami adalah orang-orang yang terhilang. Hidup ini gak pernah kami cari Tuhan, apalagi ingat akan Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu menegur kami. Kami berempat hamba-Mu yang melayani perjamuan, kami mewakili saudara-saudara jemaat gereja kami di tempat ini, bahwa kami dapat berkata, kami bangga kami punya Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan dapatkan kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami. Darah-Mu yang tertumpah dari atas kayu salib untuk menebus dosa salah kami. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah dibayar dengan darah. Ketika nenek moyang kami Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan mereka jatuh dalam dosa, terima kasih Adam yang kedua, Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Dan Tuhan, lewat perjamuan kudus ini di bulan April, bukan sekedar liturgi atau aturan kebiasaan belaka, tapi biar perjamuan ini mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Lewat perjamuan kudus ini membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lewat perjamuan ini, apabila umat-Mu pagi ini punya masalah, mengalami pergumulan, mengalami kebimbangan, atau mungkin ada di persimpangan jalan dan tidak tahu harus kemana, kami doakan lewat perjamuan ini,
membukakan mata hati kami bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat hidup kami, tidak ada lagi yang lain. Oleh karena itu Tuhan, hamba doakan lewat perjamuan ini, ketika umat-Mu kami semua ambil, makan, minum, memegang hosti dan anggur yang ada di cawan ini, sakit, penyakit, masalah, tantangan, percobaan apapun, semuanya lenyap. Dan kami boleh mengalami pertolongan mujizat yang dari Tuhan apabila kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi ketiga hamba-Mu yang akan melayani umat-Mu pagi ini dengan perjamuan. Berikan Tuhan dengan berkat spesial kepada ketiga hamba-Mu ini. Dan kami semua Tuhan, umat-Mu siap untuk kami dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Pulang dari tempat ini, kami akan menyaksikan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat. Surprise blessing, berkat-berkat yang tak terduga akan datang kepada kami. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melakukan perjamuan kudus, makan semeja dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan bagi. Bapak Ibu yang sudah terima perjamuan, dipersilakan duduk kembali. Pegang tangan. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita ada dalam suara Tuhan, lembut. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian dari awal. Pujian ini dengan lembut, WL dan single. Belum pernah ada, dengan lembut. Kasih di dunia. Terimalah perjamuan Tuhan pagi ini, saudara. Perjamuan Tuhan yang saudara pegang itu adalah berkat yang dari Tuhan. Oh, raka kabara sena kabarada korata kabaras. Apa adanya. Oh, raka barata koras sena. Selain kasih-Mu, Sambil badian. Yesus. Naikkan satu nada lagi dari awal. Sungguh tiada lagi Kasih ini, kasih seperti ini. Saudara bisa sambil berdoa menyembah Dia. sanggup Amin. mengubahkan hidupku Wah, menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada
Mari saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu, sambil kita nyanyikan pujian ini kembali. Dunia Haleluya. sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu. Yesus, refnya. Haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, haleluya. Ku akui kasih-Mu tiada Sekali lagi. Kau kagumi, hanya Engkau ya Tuhan hati, yang kami kagumi. kasih-Mu tiada Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. sampai kini. Ku akui Kasih-Mu tiada duanya. Kita angkat hostia tidak beragi dengan tangan kanan kita di atas. Saya berikan waktu 40 sampai 50 detik apabila saudara punya doa permohonanmu secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ya kabarasikana hamaranaku. Ikarata kabarasikabaranaku rata kabarataku rata. Jesus. Setiap keluh kesah kami sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Karena kami datang merendahkan hati kami untuk kami mencari Tuhan. Baik saudaraku, kalau saudara sudah menyampaikan doamu, isi hatimu kepada Tuhan, tiba saatnya dan dengar firman-Nya pagi ini. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang angkat cawan ini saudara, dengarkan firman-Nya. Barang siapa yang percaya, dia akan diberkati. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya saat itu. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa kita diampuni saudaraku, dan hidup kita diberkati. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan kita, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Saudara terima pagi ini, terima kelepasan, terima pemulihan yang dari Tuhan.
Terima pembelaan dari Tuhan. Terima pertolongan yang dari Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, angkat tanganmu lebih tinggi lagi saudara. Haleluya. Saya doakan pagi ini dalam nama Yesus. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati ini, disediakan bagi mereka yang mencari Tuhan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat, yang percaya mujizat akan terjadi, bersama-sama kita berkata amin. Amin. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara, sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kalau ada di antara saudara yang mau dibaptis tanggal 20 April ini pas hari Paskah, kita buka yang namanya baptisan. Jadi kalau saudara ada yang mau dibaptis, silakan saudara lapor ke Pak Willy ya. Kalau ada yang mau dibaptis ya, yang belum dibaptis dan ambil keputusan untuk mau dibaptis ya, tanggal 20 April ya, kita akan adakan baptisan. Nah sebelum ada baptisan nanti ada katekisasi, untuk waktunya nanti akan diberitahukan kepada kita. Puji Tuhan. Baik, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Silakan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelumnya nanti sebentar ada persembahan pujian dari sekolah minggu ya, guru sekolah minggu. Untuk mempersiapkan diri, kita mau mendengarkan warta sepekan dulu sambil mempersiapkan diri ya. Warta sepekan hari Minggu. Untuk minggu depan ibadah pagi jam 8 13 April 2025. Untuk ibadah pagi akan dilayani oleh Pendeta Kamarozo Gozali, dan ibadah sore jam 5 oleh Pak Kurnia sendiri. Selanjutnya, kemudian ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 19.30. Nanti link Zoom akan diinfokan di grup, dan Bapak Ibu Saudara yang kurang jelas bisa menghubungi Ibu Vera dan Ibu Nunu. Kemudian ada doa terobosan setiap hari Kamis jam 7:30 di GSPDI Philadelphia juga setiap hari Kamis. Ibadah Youth Next Gen setiap hari Sabtu jam 7 di tempat ini. Untuk lebih jelasnya nanti boleh menghubungi Timotius dan Saudari Rika. Kemudian untuk Philadelphia Kids setiap hari Minggu jam 10:30 bisa menghubungi Priscilla dan Grace untuk ibadah sekolah minggu. Kemudian nanti untuk minggu depan di tanggal 12 April ada di hari Sabtu ya, ada ibadah dari pasca jaringan doa anak ya. Mungkin Grace sedikit info. Ya, shalom Bapak Saudara sekalian. Kami dari Jaringan Doa Anak Sebanten mau mengundang anak-anak sekolah minggu untuk bergabung di Pasca Bersama se-Kabupaten Tangerang yang diadakan di GBI Taman Elang hari Sabtu tanggal 12 April jam 3 sore sampai 5 sore. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu yang mau ikut, yang hadir, bisa hubungi saya atau hubungi Priscilla. Nanti kita akan jemput dan kita antarkan pulang lagi rumahnya. Itu aja, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kemudian untuk tim kebersihan di minggu ini hari Sabtu yaitu dari Youth Next Gen ya.
gemar membaca Alkitab setiap hari, membaca satu hari satu pasal. Dengan baca Alkitab kita lebih mengenal Tuhan dan diri kita sendiri. Mari kita mulai berpetualangan rohani bersama. Untuk ini bisa menghubungi Ibu Nunu dan Priscilla untuk masuk dalam grup. Kemudian, oke, terima kasih, itu saja. Saya minta untuk mempersiapkan diri guru sekolah minggu untuk dipersilakan. Mari beri tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami perwakilan dari Philadelphian Kids akan mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selalu manis, mengawali ke ladang Tuhan saudara, sungguh senang selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar digaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, sungguh Tuhan selalu manis. Abinar gorar ganer mana kureka, mana kureka, mana kureka. Abinar gorar ganer mana kureka, kokoa, kokoa, kokoa. Sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Sana tiada susah di rumah Bapakku, senanglah, senanglah di sana. Binar gonar ganer mana kureka, mana kureka, mana kureka. Binar gonar ganer mana kureka, kokoa, kokoa, kokoa. Mana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Sana tiada susah di rumah Bapakku, senanglah, senanglah di sana. Senanglah, senanglah di sana. Senanglah, senanglah di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya saudara ya.
Saudara, ini kalau ngebesuk 4 orang langsung ke rumah saudara. Jadi kalau nggak datang sekolah minggu saudara, dibesuk sama guru-guru saudara ya. 4 orang langsung ya saudara ya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat pelayan-pelayan Tuhan di sekolah minggu. Tidak gampang dan tidak mudah ya, tapi mereka mau saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita memberikan persembahan. Dan nanti saya minta Bapak Gembala untuk berdoa. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Persembahan yang saudara mau investasikan di dalam sorga, saudara boleh pegang dan saudara boleh angkat. Bahkan perpuluhan yang saudara mau kembalikan, seperti yang firman Allah katakan, kita lakukan ini dengan iman percaya kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami memberi bukan dengan hati yang terpaksa, tapi kami memberi karena kami sudah diberi jauh-jauh lebih dahsyat dari Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, beri maka engkau akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, yang sampai luber tumpah keluar, itulah yang akan ditakarkan kepada kami. Dan pagi ini kami akan menabur. Dan hamba doakan setiap benih yang umatmu akan tabur pagi ini. Hamba doakan Tuhan berkati 30, 60 sampai 100 kali lipat. Seperti yang firman Allah katakan kepada kami. Dan setiap perpuluhan yang kami kembalikan, Alkitab mengatakan, maka Tuhan akan menghardik belalang-belalang pelompat, belalang-belalang pengirik, yang bisa menggerogoti pundi-pundi keuangan kami, pundi-pundi kesehatan kami. Kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami mengembalikan perpuluhan, maka Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit di sorga. Dan Tuhan curahkan berkat, bukan hanya materi saja, tapi Tuhan curahkan berkat-berkat supranatural kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi terobosan dalam keuangan kami dalam bulan April ini. Ketika kami menabur, ketika kami memberi, ketika kami mengembalikan perpuluhan, dalam nama Tuhan Yesus terjadilah keuangan, kesehatan hidup kami, pekerjaan, mata pencarian kami diberkati double porsi oleh Tuhan di bulan April ini. Bagi kami yang percaya, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian anak Allah sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong, Kubur kosong membuktikan dia anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku.
sebabnya hidup ya. Ada hari Amin. esok, Ada hari esok. sebabnya hidup. Karena Yesus hidup, Tak gentar, kami tak gentar. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Sungguh indah Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah kami mengucap syukur Tuhan. Karena sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh besar. Saya minta Ibu Gembala untuk maju ke depan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Di akhir ibadah kami, Engkau pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami selama kami ada di dalam dunia ini Tuhan. Letih, lesu dan berbeban berat itu mungkin kami alami di dalam hidup ini, tetapi Engkau selalu mengundang untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami akan menjadi orang yang kuat Tuhan. Kami bisa melewati semuanya, bahkan kami akan keluar menjadi pemenang di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini sebelum kami selesaikan ibadah kami mau berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, Kau ampuni dosa dan salah bangsa kami. Lepaskan bangsa kami dari segala keterpurukan, dari wabah, dari bencana alam. Tuhan, tutup bungkus bangsa dan negara kami dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terjadi keselamatan di bangsa ini Tuhan, di mana setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil, biar lewat mereka semua persoalan dapat terselesaikan dengan baik. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik tim PW, tim musik, asyir, kolektan, LCD. Tuhan, biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, masa depan anak-anaknya
anaknya, pergumulan demi pergumulan, biar Engkau dengar dan jawab Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dilakukan oleh umat-Mu, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, Engkau buat berhasil adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama seminggu ke depan, apa yang kami makan, apa yang kami butuhkan, Engkau sediakan bagi kami. Bahkan kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena inilah waktunya bagi kami mencari Engkau dengan sepenuh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekarang kita angkat kedua tangan kita, saudara-saudaraku. Sebelum kita pulang, saudara akan terima berkat yang terakhir, yaitu berkat di akhir ibadah kita. Saudara, anak-anak rohani saya pagi ini dengar. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus, berkat jasmani terlebih berkat rohani, datang kepada kita pribadi pas pribadi. 1 bulan apa yang kita makan, minum dan pakai, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Setiap rencana, setiap pekerjaan kita, mata pencarian kita, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi saudara kita semua. Dan 1 bulan ini Tuhan lalukan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu dihalau dari hadapan kita. Dan Tuhan mengirim malaikatnya dengan pedang berapi, menjaga, melindungi kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, terimalah sekali lagi berkat double porsi, berkat spesial, berkat kejutan dari Tuhan di bulan April ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur Hanya bagimu, terima kasih ya Allahku. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah kami terima ya Tuhan. Pulanglah Engkau membawa berkat-berkat-Nya, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Pulanglah dan bawalah berkat ini dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan, Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Beri salam satu dengan yang lain.